Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP kelas 8 di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya Zainun Wafiqotun Ni'am. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untuk mengawali pembelajaran online di semester 2 ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Baik, untuk tema ini kita akan mengacu pada sebuah ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 114, yaitu tentang perintah makan dan minum makanan yang halal dan minuman yang halal serta bergizi. Baik, sudah siap kalian semua? Kalau sudah siap, mari kita simak dan cermati video berikut ini, karena nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yuk kita mulai. Ya, untuk konten materi atau materi secara umum yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang kajian makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kita akan mencoba untuk membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114, kemudian kita akan mencoba mengartikan tiap kata atau mufrodat atau kosakata di Quran Surat An-Nahl 114 tersebut tentang makanan minuman halal yang bergizi dan bergizi, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba untuk memahami kandungan ayat tentang makanan kemudian minuman halal dan bergizi, yaitu Quran Surat An-Nahl 114. Seperti itu. Kemudian selain kita akan membaca isi kandungan Quran Surat An-Nahl tersebut, kita juga akan belajar tentang hukum bacaan tafkhim dan juga tarkik, dan juga bacaan mim sukun, hukum bacaan mim sukun, seperti itu. Nah, nanti tujuannya apa dari mempelajari itu? Kita akan semakin mencintai Al-Quran, kemudian menjadi anak yang pandai yang mengendalikan diri dan juga menjauhi sikap ceroboh dan juga menerapkan pola hidup sehat. Ini sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita sedang menghadapi virus COVID-19. Jadi kita mencoba untuk belajar tentang bagaimana sih cara meningkatkan hidup yang lebih sehat dengan makanan dan juga minuman yang halal serta bergizi, seperti itu. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan awal, yaitu tentang Quran Surat An-Nahl ayat 114 tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, kita bisa melihat bersama-sama bacaan Quran Surat An-Nahl 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Seperti itu. Selanjutnya kita coba uraikan ayat tersebut. Kita cari tahu arti secara terpisah atau arti perkata dari Quran Surat An-Nahl 114. Yang pertama, fakulu artinya maka makanlah. Ini adalah suatu perintah. Kemudian mimma dari apa, rozaqakumu artinya yang telah direzekikan kepada kalian Allahu oleh Allah, halalan sesuatu yang halal, thayyiban yang baik, washkuru dan bersyukurlah kalian. Ini perintah untuk bersyukur, ni'mata terhadap nikmat, Allahi Allah, in atau in jika kuntum kalian adalah iyyahu kepadanya ta'budun kalian menyembah. Nah, seperti itu arti perkata. Jadi kita bisa memahami ayat Al-Quran yang berbahasa Arab dengan semakin mudah karena kita tahu arti dari tiap kata atau tiap mufrodat. Baik, selanjutnya
Apa sih pesan dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 114? Nah, surat ini secara umum memerintahkan kepada kita untuk makan dan juga minum makanan yang pertama, makanan yang halal. Kemudian makanan yang thayyiban. Nah, halal apa itu halal? Kemudian thayyiban itu apa? Mari kita pelajari lebih lanjut. Jadi yang dimaksud dengan halal artinya adalah diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Nah, halal meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal cara mendapatkannya, kemudian halal cara pengolahannya, kemudian halal karena zatnya. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa nasi misalnya atau beras itu adalah sesuatu yang bisa kita makan dan itu adalah halal. Kemudian tapi kalau kita cara mendapatkan beras itu adalah dengan cara mencuri di warung misalnya, maka beras itu menjadi sesuatu yang haram. Kita makan makanan haram hasil curian, seperti itu. Kemudian yang kedua, halal cara pengolahannya. Misalnya kita mau makan daging ayam, kita punya ayam, tapi cara mengolah ayam tersebut kita tidak sesuai atau dengan cara yang tidak halal, maka ayam tersebut menjadi haram. Misalnya kita punya ayam, tapi kita menyembelihnya misalnya mungkin tidak kita sembelih, hanya kita bunuh, kita pukul atau kita tusuk, kemudian ayam tersebut mati, kemudian kita makan. Nah, itu contoh adalah makanan yang halal, ayam yang sebenarnya halal, tapi karena kita mengolahnya tidak sesuai dengan hukum Islam, dengan syariat, maka ayam tersebut menjadi haram, pengolahannya haram gitu ya. Kemudian halal karena zatnya, ya tadi ayam yang sudah diproses sesuai syariat jadilah halal karena zatnya. Nah, kalau kita misal makan daging babi misalnya, kita kan dilarang dalam Islam untuk memakan daging babi. Nah, berarti zat dari daging babi tersebut adalah haram, seperti itu. Baik, kemudian thayyiban itu apa? Thayyib artinya adalah baik, yaitu makanan yang tentunya yang sehat, yang bergizi, dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, makanan halalan thayyiban itu sangat berguna bagi kita, baik untuk kesehatan jasmani ataupun rohani. Baik, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Makanan yang tersebar di atas bumi dari jenis hewan dan juga tanaman, semuanya merupakan nikmat Allah kecuali yang diharamkan syara. Nah, jadi nikmat Allah itu sangat luas. Segala sesuatu, hewan ataupun tanaman yang ada di muka bumi ini adalah nikmat. Itu bisa kita makan halal, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis maupun kesepakatan ulama, kecuali sesuatu yang diharamkan, misalnya tadi daging babi, kemudian makanan yang mengandung najis, yang menjijikkan, itu kan sesuatu yang beda, yang ketentuannya memang haram. Tapi pada dasarnya secara keseluruhan segala yang ada di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah, bisa kita makan, ya seperti itu, kecuali yang diharamkan. Baik, ini ada hadis tentang makanan dan minuman halal dan bergizi, yang intinya bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah itu adalah baik. Nah, kemudian Allah tidak menerima kecuali yang baik, seperti itu. Nah, kalian bisa membaca lebih lanjut mengenai hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian coba dipahami arti serta maknanya. Nah, setelah kita mengetahui tentang kandungan Quran surat An-Nahl ayat 114, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Nah, apa sih itu tafkhim dan juga tarkik? Nah,
tafkhim itu artinya tebal, jadi sesuatu yang dibaca tebal. Sedangkan tarqiq itu artinya tipis. Nah, mengenai hukum bacaan tafkhim dan juga tarqiq, di sini ada dua bacaan, ada dua huruf yang bisa kita baca tebal ataupun tipis. Yang pertama adalah bacaan lam, kemudian yang kedua bacaan ro. Nah, untuk bacaan lam ini kita bisa menemukan di lafaz Allah atau lafaz jalalah. Jadi lafaz Allah itu bisa kita baca secara tafkhim atau tebal, dan juga bisa dibaca secara tarqiq atau tipis. Sebagai contoh, kalau yang tafkhim, nah lafaz Allah dibaca tafkhim atau tebal yaitu jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Sebagai contoh, Zahaballahu. Nah, ini lafaz Allah didahului oleh harokat fathah. Kemudian jika didahului harokat dhammah, misalnya fazadahumullahu. Nah, itu kan Allah itu dibaca tebal, Allah. Nah, maksudnya tebal itu Allah. Kalau yang tipis bagaimana? Nah, kalau yang tipis itu jika lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya billahi. Nah, bedakan Allahi sama billahi. Nah, bedakan Allah itu tebal, kemudian billahi lafaz Allah dibaca tipis atau tarqiq. Atau juga contoh lagi mirrizqillahi. Nah, itu lafaz Allah dibaca tipis. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau bacaan ro? Ro yang dibaca tafkhim atau tebal, kemudian yang tarqiq itu seperti apa? Nah, yang pertama yang ro dibaca tafkhim. Bacaan ro dibaca tafkhim jika memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, ro berharokat fathah atau fathatain. Contohnya wa'id farokna. Nah, di sini ro-nya tebal, farokna gitu ya. Atau kasirowayah di. Nah, di situ ro-nya tebal. Atau ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya kullama ruziqu. Nah, di situ ro-nya juga tebal. Kemudian yang ketiga, ro sukun didahului huruf yang berharokat fathah. Contoh yakadul barqu. Nah, di situ ro-nya tebal. Yakadul barqu. Nah, kemudian yang keempat, ro sukun didahului huruf berharokat dhammah. Contoh fangsurna. Nah, di situ ro-nya itu dibaca tebal atau tafkhim. Nah, apa sih bedanya dengan tarqiq di sini? Contoh kalau yang ro tarqiq, nah memenuhi 2 syarat berikut, yaitu yang pertama ro berharokat kasroh atau kasrotain, wal fajr. Nah, mungkirin. Nah, di situ ro-nya biasa aja, nggak tebal. Mungkirin. Nah, situ kan biasa kan. Kemudian yang kedua, ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Contohnya qadirun. Nah, ro-nya biasa aja. Kemudian khabirun. Nah, beda kan sama farokna sama qadirun sama farokna. Nah, ro-nya kan beda. Kalau yang pertama tadi tafkhim tebal, kemudian kalau qadirun, khabirun itu ro-nya tipis. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini yang terakhir, subbab terakhir, yaitu tentang hukum bacaan mim mati. Mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu memiliki 3 hukum bacaan. Nah, ada apa aja? Ada ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, kemudian idhar syafawi. Kita coba mempelajari yang ikhfa syafawi dulu. Mim mati atau mim sukun dibaca ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi itu apa? Jadi ikhfa syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim. Jadi seperti ikhfa, pengertian ikhfa yaitu samar. Jadi ikhfa syafawi jika artinya jika ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah,
Disebut ikhfa syafawi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya harus menyembunyikan atau samar-samar huruf mim di bibir. Contohnya mihim bihijaroh. Nah, itu kan mihim. Nah, di situ samar. Mim mati bertemu dengan ba. Itu dibaca ikhfa syafawi. Bukan dibaca jelas ya. Misalnya mihim bihijaroh. Nah, itu salah. Yang benar mihim bihijaroh. Nah, jadi samar. Mim matinya itu dibaca samar-samar di bibir gitu ya. Baik, kemudian hukum yang kedua adalah idgham mimi. Nah, idgham mimi itu apa? Disebut dengan idgham mimi apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, mim bertemu mim itu namanya idgham mimi. Nah, ini biasa juga disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamasilain. Nah, cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca langsung. Contohnya in kuntum mu'minin gitu ya. In kuntum mu'minin. Mimnya yang dua itu kayak jadi satu ditasydidkan. In kuntum mu'minin, seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Nah, apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi artinya adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, kalau mim mati bertemu ba, bacaannya ikhfa syafawi. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim dibaca idgham mimi atau idgham mislain atau idgham mutamasilain gitu ya. Kemudian kalau ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang selain ba dan juga mim, maka dibaca dengan idhar syafawi, dibaca jelas. Nah, cara membacanya bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas. Nah, itu pengertian idhar jelas gitu ya, tanpa dengung di bibir dengan mulut tertutup. Nah, contohnya am lam tung dirhum gitu ya, bukan am lam tung dirhum. Nah, itu berarti kan dengung atau samar. Am lam tung dirhum. Nah, itu yang salah. Yang benar adalah am lam tung dirhum. Am lam tung dirhum. Jelas mim mati bertemu dengan lam di sini ya. Kemudian mim mati bertemu dengan tak. Di situ dibaca idhar syafawi atau jelas. Baik anak-anak, itu adalah materi tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ringan saja. Tugasnya adalah carilah dan tulislah contoh bacaan ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi dan izhar syafawi di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalian coba wudhu dulu, kemudian buka Al-Quran, kemudian tentunya sudah paham ya mengenai hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mimi dan juga izhar syafawi. Kalian buka Quran, carilah masing-masing dari ketiga hukum bacaan tadi, ikhfa syafawi, idgham mimi dan izhar syafawi. Carilah 5 contoh bacaan dalam Al-Quran ya. Jadi ikhfa syafawi ada 5 contoh, idgham mimi 5 contoh dan izhar syafawi 5 contoh. Silahkan dikerjakan di kertas. Kemudian besok ketika konsultasi terprogram di jadwal kalian, sesuai jadwal kalian masing-masing, itu nanti dikumpulkan ke saya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan via WA, via Japri ataupun di grup kelas ataupun di grup mapel seperti itu. Baik anak-anak, itu materi yang dapat saya sampaikan untuk mengawali semester 2 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap semangat belajar meskipun belajar online. Tetap menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker.
Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.